Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan waspadalah dan andalkan Tuhan, karena iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus berkenan datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa-dosa kita. Namun di sisi lain, saudara-saudaraku, kita tetap harus waspada karena iblis tetap bekerja sampai sekarang ini bagaikan singa lapar yang mengaum untuk menerkam siapa saja, termasuk orang-orang Kristen, termasuk jemaat awam maupun rohaniwan. Tidak ada yang steril terhadap usaha dari kuasa gelap. Jadi kita harus sungguh-sungguh terus berusaha menutup celah. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena kita adalah domba di tengah serigala yang tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan. Mengapa kita harus waspada? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat sejak penciptaan manusia. Adam dan Hawa di Taman Eden dan belum berdosa. Dan masih bersama hadirat Tuhan. Bisa berkomunikasi secara langsung karena Adam dan Hawa tidak berdosa, Tuhan Maha Kudus, sehingga bisa berkomunikasi secara langsung. Tetapi karena manusia dicipta dengan kehendak bebas, maka disitulah iblis mencoba masuk. Dengan apa? Dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, karena kamu akan mati. Demikian firman Tuhan. Tetapi kemudian iblis memutarbalikkan fakta bahwa kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Tuhan dan tidak akan mati. Dibalik, saudara-saudaraku. Dan apa jadinya? Adam dan Hawa kemudian tercobai dan kemudian jatuh dalam dosa dan mendapatkan kutuk hingga anak keturunannya, seperti kita ini juga harus mengalami penderitaan kutuk karena dosa. Kemudian saudara-saudaraku, kita bisa memperhatikan cerita Kain dan Habil. Kain adalah kakak kandung Habil, saudara-saudaraku. Tetapi karena Kain tidak bisa menerima kelebihan adiknya yang sungguh dekat dengan Tuhan, maka kemudian timbul marah, kemudian timbul kebencian, dengki iri. Maka kebencian, kemarahan, dengki iri dapat mendorong terjadinya pembunuhan, saudara-saudaraku, karena tidak ada kasih lagi. Dan benar, akhirnya Kain membunuh Habil. Habil yang benar dibunuh oleh Kain karena kebencian, dengki iri, dan kemarahan Kain. Jadi saudara-saudaraku, sedemikian kita harus benar-benar waspada akan betapa kuasa gelap bisa memutarbalikkan kehidupan. Dan saudara-saudaraku, Yusuf, mungkin orang tua Yusuf salah karena memanjakan Yusuf dibandingkan kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya karena dengki, iri, marah, kemudian timbul kebencian, juga berencana untuk membunuh Yusuf, dan pada akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Padahal Yusuf adalah adik kandungnya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, seperti Adam dan Hawa yang tidak berdosa, dekat dengan Tuhan,
Kain masih bisa berdialog dengan Tuhan. Jadi tahu tentang Tuhan. Kakak-kakak Yusuf adalah keluarga yang mengetahui tentang Tuhan. Tetapi toh akhirnya karena dorongan kuasa kegelapan yang menimbulkan kebencian, kemarahan, dengki, iri, dan akhirnya bisa membunuh saudara kandungnya sendiri, bisa menjual saudara kandungnya sendiri. Kemudian kita juga melihat Saul. Ketika Daud yang benar, yang baik, pun hampir dibunuh Saul dengan melempar tombak kepada Daud. Karena dengki, iri, benci, tidak mau melihat kelebihan Daud. Jadi saudara-saudaraku, marilah siapapun kita, bahkan kuasa gelap justru akan mencobai mengganggu orang-orang beriman. Kuasa gelap tidak ingin orang-orang beriman selamat di dalam Tuhan. Caranya adalah menganggap diri kita sudah sempurna, diri kita baik, lebih baik dari orang lain, dan kemudian kita tidak suka melihat kekurangan orang lain, dan kemudian kita menjadi marah, benci, dengki, iri atas kelebihan orang lain. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh membersihkan hati kita, memohon pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar hati kita, pikiran kita, hidup kita, perbuatan kita sungguh-sungguh bersih, dan sungguh-sungguh dapat hidup seturut dengan perintah Tuhan, dan dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan, dan dapat menerima atas kelemahan orang lain, karena diri kita juga adalah orang yang lemah dan memiliki kekurangan dan orang yang berdosa. Tetapi juga bisa menerima kelebihan orang lain, karena setiap orang memiliki karunia talenta yang berbeda, sehingga kita pun bisa melihat diri kita pun memiliki talenta, karunia yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi marilah saudara-saudaraku, hindarkan, lepaskan kebencian, kemarahan, dengki, iri. Indikasi seseorang yang sudah dalam Tuhan, biasanya hidupnya tentram, kemudian lega, tenang, damai, bahagia. Tetapi ketika saudara-saudaraku dan saya masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih ada dengki, iri, dan hanya melihat kekurangan orang lain dan tidak dapat menerima dengan bahagia kelebihan orang lain, dan kita kemudian menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain, maka hati-hatilah, waspadalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sungguh-sungguh terus memohon pertolongan Tuhan untuk menutup segala celah-celah agar kuasa gelap tidak bisa masuk di dalam diri kita, dan kita dapat hidup dengan tentram, tenang, lega, damai, bahagia bersama Tuhan, dan dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.